but wait a minute while I make your mind, make your mind. 떨리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you but I'm super shy, super shy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ade Chandra SMMM selaku dosen mata kuliah Manajemen Keuangan. Sebelumnya perkenalkan, saya Nisha Nur Aini dari kelas Manajemen 22A dengan NPM 22411016. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas manajemen modal kerja. Apa itu manajemen modal kerja? Manajemen modal kerja merupakan suatu pengelolaan investasi perusahaan dalam aset jangka pendek. Artinya, bagaimana mengelola investasi dalam aktiva lancar perusahaan. Manajemen modal kerja melibatkan sebagian besar jumlah aset perusahaan. Selanjutnya adalah definisi modal kerja. Menurut Harahap 2008, modal kerja adalah aktiva lancar dikurangi utang lancar. Modal kerja ini merupakan ukuran tentang keamanan dari kepentingan kreditur jangka pendek. Kenaikan dalam modal kerja terjadi apabila aktiva menurun atau dijual atau karena kenaikan dalam utang jangka panjang dan modal. Dan menurut Kashmir 2008, modal kerja diartikan sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek seperti kas, bank, surat-surat berharga, piutang, sediaan, dan aktiva lancar lainnya. Selanjutnya adalah kebijakan modal kerja. Kebijakan modal kerja adalah keputusan mendasar sehubungan dengan jumlah setiap kategori aktiva lancar yang ditargetkan dan bagaimana aktiva lancar tersebut akan dibiayai. Selanjutnya, pentingnya pengelolaan modal kerja. A. Sebagian waktu manajer keuangan adalah untuk operasi internal sehari-hari perusahaan yang merupakan bagian dari pengelolaan modal kerja. B. Aktiva lancar merupakan bagian yang cukup besar dari total aktiva atau sekitar 40% dan berfluktuasi dengan penjualan. C. Pengelolaan modal kerja sangat penting bagi perusahaan. D. Pertumbuhan penjualan mempengaruhi investasi dalam aktiva lancar. Selanjutnya adalah sumber modal kerja. Menurut Kashmir 2010, sumber dana untuk modal kerja dapat diperoleh dari penurunan jumlah aktiva dan kenaikan pasiva. Berikut beberapa sumber modal kerja yang dapat digunakan yaitu 1. Hasil operasi perusahaan. Maksudnya adalah pendapatan atau laba yang diperoleh pada periode tertentu. Pendapatan atau laba yang diperoleh perusahaan ditambah dengan penyusutan. Misalnya, cadangan laba atau laba yang belum dibagi. Kedua, keuntungan penjualan surat berharga. Keuntungan penjualan surat berharga juga dapat digunakan untuk keperluan modal kerja. Besarnya selisih antara harga beli dengan harga jual surat berharga tersebut. Ketiga, penjualan saham. Artinya perusahaan melepas jumlah saham yang masih dimiliki untuk dijual kepada berbagai pihak. Penjualan saham ini
dapat digunakan sebagai modal kerja. Sekalipun kebiasaan atau prioritas dalam manajemen keuangan, hasil penjualan saham lebih ditekankan untuk kebutuhan investasi jangka panjang. Keempat, penjualan aktiva tetap. Maksudnya, yang dijual di sini adalah aktiva tetap yang kurang produktif atau masih menganggur. Hasil penjualan ini dapat dijadikan uang kas atau piutang besar harga jual. Yang kelima, penjualan obligasi. Perusahaan mengeluarkan sejumlah obligasi untuk dijual kepada pihak lainnya. Hasil penjualan ini juga dapat dijadikan modal kerja. Sekalipun hasil penjualan obligasi lebih diutamakan kepada investasi perusahaan jangka panjang, sama seperti halnya dengan penjualan saham. Yang keenam, memperoleh pinjaman dari kreditor. Memperoleh pinjaman dari kreditor atau bank atau lembaga lainnya, terutama pinjaman jangka pendek. Khusus untuk pinjaman jangka panjang juga dapat digunakan, hanya saja peruntukan pinjaman jangka panjang biasanya digunakan untuk kepentingan investasi. Yang ketujuh adalah dana hibah. Memperoleh dana hibah dari berbagai lembaga. Dana hibah ini juga dapat digunakan sebagai modal kerja. Dan yang kedelapan, dan sumber lainnya. Pinjaman dari kredit bank, pinjaman jangka pendek, utang dagang dari supplier, dan lain-lain. Selanjutnya adalah konsep modal kerja. Menurut Kashmir 2010, secara umum konsep modal kerja dibagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Konsep kuantitatif. Menyebutkan modal kerja adalah seluruh aktiva lancar. Dalam konsep ini, yang perlu mendapatkan perhatian adalah bagaimana mencukupi kebutuhan dana untuk membiayai operasi perusahaan dalam jangka pendek. Konsep ini sering disebut dengan modal kerja kotor. Yang kedua, konsep kualitatif merupakan konsep yang menitik beratkan kepada kualitas modal kerja. Dalam konsep ini adalah melihat selisih antara jumlah aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Konsep ini disebut modal kerja bersih. Yang ketiga, konsep fungsional menekankan kepada fungsi dana yang dimiliki perusahaan dalam memperoleh laba. Artinya, sejumlah dana yang dimiliki dan digunakan perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaan. Selanjutnya adalah arus kas. Menurut Harnanto 2002, laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan dalam suatu periode akuntansi. Laporan arus kas merupakan laporan keuangan pengganti dari laporan perubahan posisi keuangan atau laporan sumber dan penggunaan dana. Motif memiliki kas. Dari teori ekonomi John Maynard Keynes, masyarakat cenderung untuk menguasai uang berbentuk tunai dengan 3 motif di belakang pemikirannya, yaitu 1. Motif transaksi, berarti seseorang atau perusahaan memegang uang tunai untuk keperluan realisasi dari berbagai transaksi bisnisnya, baik transaksi rutin maupun tidak rutin.
Yang kedua, motif berjaga-jaga. Berarti seseorang atau perusahaan memegang uang tunai yang dimaksudkan untuk mengantisipasi adanya kebutuhan-kebutuhan yang bersifat mendadak. Pada perusahaan, motif berjaga-jaga ini bisa dilihat dari saldo kas minimum yang ditetapkan. Dan yang terakhir adalah motif spekulasi. Adalah motif seseorang atau perusahaan memegang uang dalam bentuk tunai karena adanya keinginan memperoleh keuntungan yang besar dari suatu kesempatan investasi, biasanya investasi yang bersifat liquid. Selanjutnya adalah manajemen kas. Kas dapat diartikan sebagai uang tunai yang ada dalam perusahaan dan pos-pos lainnya yang dalam waktu dekat dapat diuangkan sebagai alat pembayaran kebutuhan finansial yang mempunyai sifat likuiditasnya yang paling tinggi. Kas meliputi uang tunai seperti kertas atau logam, baik yang ada di tangan perusahaan atau uang tunai di dalam tangan, atau ada di bank seperti cek dan giro. Sekian pada permateri pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.